Ya, halo, selamat malam teman-teman. IHSG hari ini tanggal 9 bulan 10 2024. Seperti biasa, Payan Century Trading System akan mereview atau melihat dan menganalisis broker summary yang sudah bisa kita lihat ya, udah bisa buka mata katanya ya kan. Oke, yang pertama kita lihat IHSG atau komposit. Teman-teman bisa lihat di depan chartingnya. Di awal 1 jam pertama IHSG diangkat, sempat diangkat kira-kira dari open 7556 diangkat sampai 7595, jadi kurang lebih 30 atau ya 40-an poin ya. Lalu akhirnya jelang berakhir sesi 1 diturunkan, dan akhirnya di sesi 2 kembali diturunkan, dan akhirnya closing di 7501 atau turun 0,74%. Total transaksi hari ini di pasar nego dan reguler serta cash itu 12 triliun 900 miliar, 12,9 triliun ya. Pasar negosiasinya lumayan ya, 3,4 triliun, sedangkan cashnya 230 miliar. Regulernya ada di 9,45 triliun. Nah, besok strateginya kita akan lihat nanti di closing ya. Sebelumnya kita akan lihat bagaimana saham BBRI. Kita kembali akan membahas BBRI hari ini. Teman-teman bisa lihat, ini dia BBRI diturunkan, sempat diangkat ya ke 5075, diangkat sedikit, lalu akhirnya closing tadi ditutup di 4930. Sesuai dengan prediksi kita tadi, teman-teman yang mau masuk bisa pantau di support ini ya, untuk teman-teman yang mau fast trade, atau besok yang mau konservatif boleh tunggu di area ini ya. Nah, ini 4800, cukup jauh memang, tapi seperti itu. Kita akan lihat broker summary-nya setelah teknikalnya ya teman-teman. Oke, ini BBRI tanggal 9 ya. Kita akan lihat asingnya jualan 323 miliar guys, luar biasa ya, 323 miliar. Wow, ini apa ini? Pasar nego atau apa ini yang terjadi ini? Kok nggak ada ini datanya? Hah? Nah, ini asing ya, 591. Wow, jualan di 4900 ya. Asing melalui CC ini jualan bersih dia ya, 591.000 lot atau hampir 300 miliar ini teman-teman. Sedangkan dia belanja ini hanya 75 dan di harga bawah nih. Setelah dia jualan di harga atas 4984 ya kan, dia belanja lagi nih di bawah, masih sedikit. Selanjutnya ada KZ, lalu ada ZP, AK dan BK. Nah, ini pemainnya 5 ini, kecuali CC ini yang ngabisin nih ya. Pemainnya 5 ini kecuali YU ya, tidak nampak di sini jualan. Dia belanja bersih nih, jualannya segini, sedikit saja di atas, tapi dia belanja bersih. YU di sini di 4994 nih YU. AK juga belanja yang ini ya, Mandiri nih, Mandiri Mansek ini ya jualan ini. Oke, itu dia strateginya.
Udah saya sampaikan tadi secara teknikal. Untuk teman-teman yang mau fast trade-an boleh tunggu di area ini ya, besok pagi-pagi, atau di area lebih bawah di 4.800 sampai 4.850. Lalu bagaimana dengan BMRI yang hari ini juga diturunkan teman-teman di minus 1,8. Kita akan lihat chartingnya. Oke, ini dia. Kurang lebih sama ya, membentuk double top di sini. Double top. Nah, sinyal turun nih. Sama seperti BBRI kemarin. Teman-teman yang mau fast trade, lihat di support ini besok, atau di support minornya di sini sekalian ya. Di 67 atau 6.800. Oke, untuk broker summary-nya apakah sama seperti BBRI tadi, asingnya jualan? Kita akan lihat. Kita akan ganti nih BMRI. Ya, jualan juga ya teman-teman. 95,3 miliar, 95 miliar. Pelakunya ada ZP, AK, BK, CC, BB. Wow. Ya, sedangkan yang belanja BK, YU juga beli bersih nih, sama seperti di BBRI tadi ya teman-teman. YU beli bersih ya, ini YU ini CIMB ya, sama seperti yang di BBRI, mereka juga beli bersih. 81 hanya jualan, ada sell di sini di 7.032, belanja di 7.100. Oke, strateginya tadi sudah saya sampaikan, teman-teman bisa perhatikan support magis di area 6.800-an ya, untuk teman-teman yang mau fast trade. Yang mau swing mungkin bisa lebih konservatif, sama mungkin masuknya seperti itu di situ juga, lalu kembali masuk di 6.400 kalau mau swing. Kalau mau ya kadang gitu ya, awalnya swing, lihat marketnya bergerak volatile, mungkin duitnya juga oke, akhirnya nggak jadi swing, akhirnya di fast trade. Tapi jangan dibolak-balik. Kalau memang mau fast trade ya fast trade. Fast trade berarti harus disiplin seperti rumus yang udah kami sampaikan. Kalau turun minus 3% atau maksimal 5% harus cut loss. Tapi sayang sih ya, di bank-bank besar seperti ini, yang menurut saya kalau motif swing, teman-teman harus benar-benar punya teknik entry yang slow. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada Raja. Hari ini Raja benar-benar jadi raja. Lalu ada Inco. Ya, kita akan lihat yang pertama Raja dari komoditas ya teman-teman. Raja. Ya, ada support aja di sini sebenarnya di 1614, lalu minor supportnya di 1664. Hari ini Raja cukup bergerak baik ya, stabil. Sempat diangkat ke 1980, lalu ditutup closing di 1860. Kalau kita lihat performance broker summary-nya, ya, asing masuk 3,5 miliar, ada di 25.000 lot. CC pelakunya dia beli bersih lah, masih 7.000 ya, sedangkan AK ini beli bersih 4.000-an. DP ini lumayan nih, DP beli bersih 8.000-an ya, di sini nggak ada jualan. Raja ini dikelola asing atau bukan? Kita akan lihat. Ini kalau teman-teman bandingkan ini ya, ini kan 25 ini foreign-nya. Bagaimana dengan value-nya? Oh, ternyata asing tidak terlalu dominan ya di Raja ini. Ya, asing tidak lebih gede ya dari YP, CC, dan XA. Jadi ini lokal ya teman-teman. Mungkin asing ada,
tapi pengendalinya teman-teman sendiri tahu, dari level politikus gede di negeri ini, salah satu punggawanya atau salah satu suaminya, istrinya adalah salah satu politisi besar ya. Jadi teman-teman, kabarnya memang Raja mendapatkan kontrak. Kalau kita lihat newsnya ya, kontrak pembuatan pipa ya, anak usaha Raja ini, pipa BBM strategis ya, di sepanjang sepanjang Kalimantan Timur sampai ke Samarinda, dari sebentar ya, dari Tanjung Batu Balikpapan ke Samarinda ya, dan TBBM Palaran Kaltim. Jadi luar biasa, nilai kontraknya nggak main-main teman-teman, 3 triliun. Nah, diperkirakan ini akan dimulai di kuartal, nah ini ya, di kuartal ke-4 2024, dan ini akan selesai di kuartal ke-4 2026, jadi 2 tahun ya. Pendapatan tahunan ini diproyeksikan 225 miliar dan kontribusi EBITDA-nya 100 sampai 200 miliar per tahun. Luar biasa ya. Jadi ini proyek strategis ya, 250 miliar loh, 225 miliar per tahun. Itu dari satu proyek itu saja, luar biasa. Oke, jadi ini semacam jadi trigger kenapa saham ini diburu market saat IHSG merah, dan banyak sektor migas dan sektor komoditas tuh merah ya, seperti itu. Oke, jadi strateginya teman-teman bisa perhatikan support di 1695 besok ya. Lalu teman-teman yang mau fast return bisa keluar di sebelum ini 1980 atau sebelum di 2050 ini di puncak tingginya, atau teman-teman buy on breakout di atas 2070 ini. Oke, itu dia untuk Raja. Selanjutnya ada Inco. Tadi ada satu member yang bertanya, Inco gimana, masih apa? Saya jawab, Inco mudah-mudahan bisa turun lagi ke 3.800 ke 3.900 ya kan, biar kita bisa masuk lagi di area ini teman-teman, area demandnya 3.800an. Tapi ternyata hari ini mantul dianya. Nah, apakah mantul itu disertai dengan volume yang bagus dari para taipan asing? Kita akan lihat ya. Inco ini tidak terlalu disukain retail, tapi disukain asing teman-teman. Kita lihat. Oh, asing ada masuk 1,9 miliar. Ini sih kecil ya, saya bilang. Tapi kabar baiknya ini CC ada masuk bersih kira-kira 10.000 lotnya di harga 4.076. Harga bawah nih. Kalau kita lihat kemarin dari tanggal 8, oh asing masuk lumayan ya, masuk 25 miliaran. Hari ini kan 2 miliar lah bisa, let's say seperti itu ya. Kemarin asing yang lumayan ini masuk, pelakunya YU juga guys. Ternyata YU ini masuk di, selain di banking tadi, dia juga masuk di saham ini. Wow, bersih juga ini belinya, hanya nyisain sedikit aja ini pun mungkin bukan timnya dia ya. Melihat pantulannya dan teknikalnya harusnya Inco masih bisa sampai minimal ke sini, resist ini teman-teman, ke resist 4.200 untuk yang mau fast return. Tipis sih memang, tapi yang mau big lot, cari return cepat ya silakan saja untuk Inco. Oke. Itu dia teman-teman yang patut kita lihat, bagaimana pergerakan market hari ini ditopang. Kemudian kita akan lihat yang terakhir ya, Telkom kembali. Kita
akan lihat Telkom. Di chartingnya. Oke. Setelah lumayan diangkat di hari Selasa, hari ini Telkom sedikit tertekan meski sepanjang hari dia bertahan di ini ya, di 2990 sampai di 3000 pas ya. Jadi sebenarnya cukup alot buat teman-teman yang mau masuk lagi. Ini ada di 2930-an, lalu 2900 ya. Jadi dari 2900 sampai 2930 yang mau buy on weakness. Itu secara teknikal. Oke, secara bandarmologi kan kita lihat asing belanja 26 miliar. Ini dari tanggal 8, dari tanggal 9 deh. Ini asing belanja 10 miliar. Wow. Ada BK beli bersih lumayan nih teman-teman. Ini 164.000 dan ini ada jualan sedikit di 28. Oke, kemudian ada AK, ada KZ, ada BB ini lumayan nih beli bersihnya nih. Oke, jadi overall kalau dilihat juga dari tanggal 1 masih jualan sebenarnya. Kalau dilihat dari tanggal hari Senin tanggal 5 ya, masih jualan. Kalau dilihat dari tanggal 6 masih jualan, tanggal 7 masih jualan, tanggal 8 baru akumulasi kembali. Nah ini dia ya, pelakunya BK tadi, lalu ada AK jualan ya, AK jualan ini overall ini. BB ya, masih BB nih, BB dan AG. Ini AG lumayan nih belanjanya gitu ya. Oke, itu ya teman-teman untuk Telkom. Sekali lagi strategi yang patut kita cermati untuk besok adalah, hari ini Eropa tuh hijau-hijau ya. Malam ini, sore ini, dari siang tadi Eropa hijau nih. Apakah akan di closing hijau, dan kita akan tunggu Dow Jones bagaimana, karena Dow Jones tadi malam itu hijau ya. Apalagi Nasdaq itu kenaikannya itu lebih dari 250 poin atau 1,45. Oke. Jadi strateginya besok untuk komposit, teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa tunggu saat mendekati support ini di 7450 sampai 7500, 7545 lah ya. Atau teman-teman yang mau nunggu saat IHSG di break ke bawah, teman-teman bisa tunggu, jika di break ya, bisa tunggu masuk di 7200 ini 17 sampai 7300-an. Atau yang tier 1 level pertama untuk masuk ada di 7345 IHSG kita. Oke. Tinggalkan di kolom komentar untuk saham-saham yang teman-teman mau bahas besok untuk di konten kita, karena live kita agak susah sekarang. Teman-teman tulis di kolom komentar saham-saham apa yang mau dianalisa untuk kita bahas sama-sama dan belajar sama-sama di sini sama teman-teman yang lain. Terima kasih telah bergabung. God bless you all. Bye bye.